Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan chapter 4 yaitu multi-channel and omni-channel retailing. Oke, boleh next. Di sini ada anggota dari kelompok kami, kelompok 2 yaitu saya sendiri selaku moderator, Evan Dito Yudhistira. Ada ditemani oleh Giovanni Perdomuan Wisanggeni Simanjuntak, ada Hendra Akbar Wijaya, ada Muhammad Ramadan Putra Riyadi, ada Zidane Indra Rahmanto, dan yang terakhir ada Rega Arya. Next. Apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini oleh kelompok 2, yaitu yang pertama adalah memahami saluran yang digunakan oleh retailer. Yang kedua, membandingkan kekuatan relatif dari saluran retail utama. Seperti toko, kita akan bahas toko, internet, seluler, dan sosial, katalog, dan saluran non-toko lainnya. Selanjutnya kita juga akan membahas sedikit mengenai menjelaskan peluang yang terkait dengan strategi omnichannel yang sebenarnya, dan yang selanjutnya adalah analisis tantangan yang dihadapi retailer multi-channel dan omnichannel. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan, suaranya dengar nggak? Terdengar. Oke, Dengar masuk. Oke, terima kasih. Oke, sekarang pendengar saya, izin saya ngejelasin. Saya Muhammad Ramadan Putra Riyadi. Di sini saya pengen bahas buat LO 41-nya itu understand the channels used by the retailers. Jadi, sebelum kita paham apa itu omni-channel dan multi-channel, eh, kita pahamin dulu nih teman-teman, apa aja sih cara retailer buat ngejual atau nganter barang dan layanan kepada pelanggan itu ada apa aja gitu. Oke, jadi saluran retail mendefinisikan cara retailer menjual dan mengantarkan barang dan layanan kepada pelanggannya. Secara tradisional atau secara umum, saluran yang paling umum digunakan oleh retailer adalah melalui toko fisik. Tetapi retailer juga menggunakan berbagai saluran non-toko, termasuk situs web e-commerce online, halaman media sosial, aplikasi seluler, dan juga katalog digital serta fisik. Nah, definisi ini menyoroti perbedaan antara saluran dan media seperti iklan, televisi. Saluran melibatkan kesempatan untuk menyelesaikan transaksi untuk menjual dan mengantarkan barang, sementara media digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada konsumen. Oke, jadi simpelnya uh, untuk media dan saluran itu adalah hal yang berbeda. Yang bisa digarisbawahi kalau saluran itu uh, sebuah kesempatan buat nyelesain transaksi untuk menjual dan mengantarkan barang, sementara media adalah uh, aspek yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi barangnya kepada konsumen. Baik, selanjutnya. Oke, uh, jadi gini, omni channel itu sebelumnya itu ada proses-prosesnya. Prosesnya itu ada single, multi, sampai cross. Oke, kita mulai dari yang single channel retailing dulu. Single channel retailing, retailer menjual dan mengantarkan barang dan layanan kepada pelanggan mereka melalui hanya satu saluran. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, toko-toko yang kita temuin di pinggir jalan, lumrahnya mereka cuma jual secara fisik aja. Atau contoh gampangnya, misal di Blok M, toko-toko buku yang ada di bawah, itu mostly mereka semua ngejualnya ya udah cuma toko fisik aja. Itu satu saluran, satu channel. Lalu ada multi channel retailing. Retailer menawarkan lebih dari satu saluran untuk menjual dan mengantarkan barang dan layanan kepada konsumen. Contohnya apa? Kita bisa ambil contoh mungkin Indomaret atau Alfamart. Kita bisa datang langsung ke toko mereka atau juga bisa lewat online nanti anterin sama eh, karyawan-karyawannya. Lalu ada juga cross channel retailing.
memiliki beberapa saluran, menciptakan kesempatan untuk retailing lintas saluran. Dengan retailing lintas saluran atau cross channel retailing, pelanggan sebenarnya menggunakan beberapa saluran untuk melakukan pembelian. Nah, untuk yang cross channel ini maksudnya gimana? Jadi, misalkan suatu brand, sebutlah McDonald atau Starbucks gitu. Misal mereka itu ngasih promo-promo lewat aplikasi. Nah, nanti konsumen nih uh, dapetin informasi promo-promo tersebut kayak habis itu langsung datang ke tokonya. Jadi ibaratnya cross channel nih, si brand itu nge-reach konsumernya uh, secara digital, secara online, terus konsumernya juga datang ke offline store-nya beli secara fisik. Kurang lebih cross channel retailing kayak gitu, gabungan. Hmm. Ya, ini sama aja contoh-contoh yang tadi udah saya jelasin. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jadi kalau omni channel itu benar-benar mencakup eh, operasional aspek dalam suatu brand atau perusahaan tersebut gitu. Jadi semua itu bertahap sebelum masuk ke tahap omni channel. Jadi dari single channel dulu, lalu community channel, terus ke cross channel baru ketika semuanya udah terintegrasi secara merata, eh, terjadilah yang namanya omni channel. Oke. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Yes, yes. Selanjutnya kita akan membahas tentang relative strengths of retail channels. Di era retail modern, konsumen memiliki banyak banget pilihan dalam berbelanja, baik melalui toko fisik yang kita ketemu secara langsung, online atau mobile yang kita nggak bertemu secara langsung, kita melihat dari kanal non toko seperti katalog. Nah, masing-masing kanal ini memiliki kelebihan tersendiri yang memberikan pengalaman yang berbeda. Jadi, experience-nya berbeda setiap channel yang dipakai untuk pelanggan dalam melaksanakan transaksi mereka. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keunggulan dari tiap kanal, mari kita lihat nih bagaimana peran berbagai channel retail ini dalam membentuk strategi multi channel dan omni channel yang terintegrasi. Next, kita lihat dulu dari sisi keunggulan yang dimiliki oleh toko fisik atau in-store retailing. Storytelling ya. Itu pertama tentunya kita menemukan pelanggan bisa menemukan produknya secara langsung, mencarinya secara langsung dan melakukan interaksi secara langsung dengan barang yang mereka pilih, yaitu melalui sentuhan dan indera penciuman. Jadi pelanggan bisa ya kita bisa menyentuh barangnya, kita bisa kalau misalnya kita beli parfum kita bisa mencium baunya. Kalau misalnya kita mau membeli barang makanan kita bisa mencoba testernya, lalu kalau membeli baju itu kita bisa uh, tes apakah itu udah pas sama badan kita ukurannya, atau kita membeli sepatu yang kita apakah itu pas dengan apa yang kita butuhkan atau pas dengan ukuran kaki kita. Itu adalah keunggulan dari toko fisik in storytelling. Nah, yang kedua apa? Yang kedua didapat adalah pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi berarti toko uh, karyawan dari toko itu akan menjadi teman kita dalam memilih barang. Contohnya misalnya kita pengen beli sepatu, kita pasti nanya ke tokonya. Kita bisa nanya ke karyawan tokonya, kita nanya sepatu ini sport yang mana di mana ya, sepatu kasual di mana ya, gitu. Sepatu yang bagus apa sih mereknya, kita bisa minta rekomendasi ke mana mereka. Yang tidak bisa kita lakukan kalau kita melaksanakannya secara online gitu. Kita mungkin bisa tapi agak lebih ribet gitu. Misalnya kita chat dari penjualnya dan itu ada delay. Tapi kalau ini pelayanan pribadi benar-benar langsung, kita benar-benar dicariin misalnya, wah ini kurang pas nih, saya ukuran kakinya segini, kira-kira nomornya berapa ya Mas? Gini, kita nanti dikasih atau diarahkan lah untuk mencobanya gitu, atau diambilkan lagi barang yang baru, kita bisa langsung komplain. Itu pelayanan pribadi yang didapat oleh keunggulan toko fisik atau in storytelling. Nah, tentunya yang ketiga adalah pengurangan risiko gitu.
tentunya pelanggan dapat langsung mencoba ini produknya itu sesuai nggak dengan kualitas mereka, sesuai nggak dengan harga yang mereka bayarkan gitu. Dia langsung bisa menilai apakah produk ini cocok untuk dibeli ataupun dia cancel untuk payment apabila dia tidak menemukan apa yang dia cari di situ. Pengurangan resiko juga berarti kalau kita pasti pernah lah mendengar yang namanya kita beli ada kasus kita beli baju gitu. Kita beli baju harganya misalnya 12.000 gitu. Itu murah banget kan, kita langsung beli. Kita nggak ngecek di situ tuh ukurannya berapa. Ternyata pas kita beli datang ke rumah ukurannya ya miniatur lah, ukurannya miniatur. Tapi kalau kita beli di toko, di situ harganya segitu ya segitu harganya dan segitu ukurannya gitu loh pengurangan resiko. Itu juga dipakai kalau misalnya kita orang-orang cenderung untuk memilih toko in-store retailing itu ketika membeli produk yang rawan terjadinya scamming lah, atau terjadinya penipuan gitu. Misalnya kita beli kamera gitu, jarang orang yang beli kamera secara online gitu. Kita beli toko elektronik, misalnya kita beli HP itu jarang banget yang namanya beli online. Kenapa? Kita nggak tahu itu isinya apa, kita nggak tahu itu bener apa enggak. Itu kita bisa yang namanya ini dicek dulu, ini di try out dulu. Kalau misalnya kita beli mobil juga kita pasti test drive dulu. Nah, itu namanya pengurangan resiko dan kepuasan instan gitu. Pelanggan langsung mendapatkan produk setelah membeli tanpa harus menunggu pengiriman. Tentunya kalau kita beli online kita tunggu dikirim dulu. Tapi ketika kita beli di storytelling atau in storytelling itu kita bisa langsung mencobanya, kita bisa langsung membawanya pulang ketika payment sudah dilaksanakan. Gitu kita bisa menikmatinya secara langsung. Dan kepuasan instan juga berasa ketika ketika kita menemukan sepatu yang ukurannya cocok, kita menemukan baju yang ukurannya cocok, kita menemukan HP atau barang yang kita mau dengan kualitas dan harga yang cocok langsung di sana gitu. Nah, itu kepuasan instan. Yang kelima adalah hiburan dan pengalaman sosial. Belanja di toko dapat menjadi pengalaman sosial yang menyenangkan, bahkan seperti arena bermain. Jadi, contohnya misalnya di Nike ini, contoh ekstrimnya, toko ini menyediakan treadmill agar pelanggan bisa mencoba sepatu sebelum membeli gitu. Jadi, kalau misalnya dia beli sepatu sport, dicoba buat lari, enak nggak? Itu disediakan treadmill. Nah, itu kan juga menjadi hiburan dan pengalaman sosial gitu. Kita bisa bertemu dengan orang, kita bisa nanya nih reviewnya, kira-kira barang kayak gini gimana? Itu sepatu berapa sih harganya mas kayak gitu. Jadi kita mendapatkan hiburan dan pengalaman sosial seperti itu. Next, next. Oh nih, keunggulan retail ya. Oke, keunggulan retail internet. Tadi kan kita ngomongin yang secara bertemu langsung atau offline loh kita jawabnya. Nah, kalau ini internet retailing, yang pertama pilihan yang lebih dalam dan luas gitu. Kalau misalnya di store biasa, kita datang ke outletnya, kita lihat barangnya itu kita nggak bisa melihat semuanya secara sama gitu loh, secara detail gitu loh. Katalognya isinya apa aja, kita harus nyari, kita harus muter sampai menemukan barang yang kita pilih. Kalau misalnya lewat internet, kita bisa melakukan apa menggunakan fitur search-nya. Kita bisa melihat katalognya seperti itu. Nah, retail ini menawarkan lebih banyak variasi produk, warna, dan ukuran tanpa terbatas oleh ruang toko. Kalau misalnya di toko kita cuma ada nih atau out stock nih, stoknya habis, atau misalnya ada tapi harus di gudang dulu. Kalau ini enggak, jadi kayak kita mau beli ini ukurannya berapa, kita langsung beli gitu. Nah, terus informasinya lebih lengkap. Pelanggan dapat menemukan lebih banyak informasi produk. Nah, kalau kalau kita beli secara langsung, kita kurang begitu tahu ya apa misalnya deskripsinya. Kecuali kita memang membaca. Tapi kalau kita belinya secara internet atau online, kita bisa membaca di deskripsinya seperti itu. Untuk personalisasi, situs retail memungkinkan penyesuaian produk berdasarkan preferensi pelanggan, ganti warna, ganti ukuran, ganti jenisnya apa segala macam. Nah, ekspansi pasar internet memungkinkan retail menjangkau pelanggan di luar area toko fisik gitu. Jadi lebih luas pasarnya untuk menggunakan channel retail internet. Dan selanjutnya untuk pengumpulan informasi atau preference ya, customer preference, pengumpulan customer preference itu retailer dapat mengumpulkan data pembelian untuk meningkatkan pengalaman belanja. Ini kira-kira apa sih feedback dari customer ke kita melalui misalnya ada review, misalnya ada feedback channel apa segala macam. Misalnya di toko perusahaan Fabultics nih, ada yang namanya fitur Leggings Finder memberikan rekomendasi celana berdasarkan aktivitas pelanggan. Nah, misalnya aktivitas pelanggannya kita milihnya untuk sport, nanti kita diarahin ke sport training, trainer, uh, celana training lah. So, habis itu kalau misalnya kita kasual, misalnya kita profesional, nanti beda lagi uh, clothingnya. Boleh next?
Nah, ini keunggulan retail mobile nih, yang menggunakan HP. Yang pertama portabilitas gitu. Dia fleksibel banget. Kita ada di mana aja kita bisa pesan. Gitu. Smartphone mungkin akses di kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, interaksi berbasis lokasi. Retailer dapat mengirimkan informasi terkait lokasi pelanggan seperti penawaran promosi di sekitar toko. Jadi di toko terdekat nih ada lagi diskon. Nah, itu muncul nih di aplikasi dalam HP kita, di dalam aplikasi dalam gadget kita, kita melihat wah ini lagi ada diskon, ya kita beli kayak gitu. Nah, interaksi berbasis lokasi. Kalau kita ada di dekat salah satu outletnya, mereka akan menawarkan misalnya ini untuk limited limited time gitu, misalnya dalam dari kapan sampai kapan doang nih. Gitu. Kita beli, tarik untuk beli. Dan pengalaman pengguna yang berbeda. Navigasinya dia lebih sederhana dan cepat melalui layar sentuh. Langsung bisa kita pilih produknya, kita masukin ke keranjang, kita langsung payment. Contohnya seperti McDonald ya, yang menyediakan menawarkan eksklusif seperti gratis kentang goreng untuk pesanan melalui aplikasi atau memberikan McDonald's point lah dulu ya. Nah, next. Nah, sekarang keunggulan retail sosial atau social retailing. Jadi pembelian langsung melalui sosial media gitu. Pengguna dapat membeli langsung dari postingan media sosial melalui tombol beli. Ini biasanya kita lakukan untuk kita kayak nawarin namanya dia itu ada referral, referral code. Jadi kayak kita mempromosikan suatu barang, nanti mereka dia tertarik, dia klik beli, nah itu barangnya itu mungkin pindah ke aplikasi gitu, seperti kayak macamnya Shopee lah. Nah, untuk pengalaman interaktif, konsumen dapat bertanya gitu langsung ke misalnya ke hostnya. Hostnya lagi jualan ini nih, itu barangnya kayak gimana sih? Ini dia menjelasin apa segala macam. Hostnya misalnya dia jual banyak barang nih, eh, kita bisa bilang ke hostnya, tolong dong jelasin barang yang di katalog ini nomor segini, rak segini gitu. Nanti dia ambil gitu. Interaksinya langsung tapi tidak tatap muka seperti itu. Nah, contohnya seperti H&M secara langsung pada submerek Monkey memungkinkan pelanggan berbelanja sambil menonton presentasinya produk tersebut. Next. Nah, keunggulan katalog dan kanal non toko lainnya seperti IKEA di sini. Nah, pertama aksesnya kapan saja. Pelanggan dapat memesan produk kapan saja tanpa memerlukan komputer atau koneksi internet. Yang kedua, komunikasi yang vivid, yang menarik lah. Itu kadang menawarkan informasi produk yang dirancang dengan menarik gitu. Mulai dari warnanya, pemilihan warnanya, kombinasinya gitu menarik untuk kayak oh kayaknya itu barangnya bagus kalau misalnya dipadukan dengan misalnya kasur yang ada di rumah saya gitu. Habis itu yang ketiga menggabungkan teknologi. Katalog modern dapat menyertakan tautan, ada link di bawah situ misalnya dipindai atau QR code yang biasa kita pakai untuk langsung terhubung ke situs web yang menjual atau yang melaksanakan paymentnya di situ. Nah, contohnya seperti IKEA ya. Katalog IKEA mencantumkan desain produk dengan tautan yang dapat dipindai untuk informasi lebih lanjut ya, atau check out more atau see more. Nah, itu ada linknya atau ada QR code seperti itu. Next. Ya, di sini ada penjualan secara langsung atau direct selling. Penjualan langsung adalah metode retail di mana tenaga penjual berinteraksi langsung dengan konsumen, biasanya di rumah atau di tempat kerja. Melalui pendekatan ini, penjual dapat mendemonstrasikan produk secara personal, kayak sales, memberikan informasi terperinci serta membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Ini contohnya di sebelah ini. Afnon, strategi open up Afnon menggunakan aplikasi untuk membantu tenaga penjual menjual produk lebih efektif. Jadi kita sambil nunjukin HP gitu. Ini produknya seperti ini atau Oriflame merek kecantikan ini langsung melalui konsultan atau member. Oriflame juga menyediakan aplikasi yang memudahkan anggotanya untuk membantu. Nah, kita juga melihat seperti kalau misalnya ada exhibition, itu juga penjualan secara langsung. Exhibition ada di JCC atau di G-Expo gitu. Kita menawarkan produk kepada pelanggan secara langsung, mempraktekkan atau misalnya ada simulasi atau demonstrasi, itu demonstrasi produk. Next. Udah.
Tes, 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 tes. Nah, untuk retail otomatis atau automated retailing. Nah, ini ada contohnya itu vending machine. Jadi nggak ada yang jaga, cuman butuh mesinnya dan cuma butuh uh, outlet listriknya. Gitu. Automated retailing adalah produk penjualan di mana produk atau layanan disimpan di dalam mesin seperti mesin vending atau yang biasa kita beli, misalnya kita pengen beli minuman gitu di sekitaran Jakarta Pusat gitu misalnya atau di mall-mall mana gitu yang masang vending machine ini, kita tinggal masukin uangnya, terus kita pilih nomornya yang ada di rak itu, nanti yang keluar adalah produk yang kita inginkan sesuai dengan nomor yang kita masukkan di dalam keypad itu atau di dalam tombol itu. Nah, langsung didistribusikan kepada pelanggan serta mereka melakukan pembayaran baik menggunakan uang tunai yang biasa kita masukin uangnya atau melalui kayak kartu kredit, tap atau metode pembayaran digital QR, QRIS, QRIS, QRIS. Nah, contoh seperti Coca-Cola yang tadi saya bahas, itu mesin otomatis modern yang menggunakan pelanggan mencampur dan mencocokkan rasa minuman favorit mereka. Nah, itu salah satu dari bentuk mesinnya yang lain. Yang kalau biasanya kita beli yang udah botolan, nih ada yang bisa ngeracik sendiri. Ada juga vending machine yang bisa bikin es krim sendiri. Jadi, kita nggak membutuhkan tenaga manusia lagi, hanya membutuhkan mesin, vending machine, dan outlet untuk listrik. Seperti itu. Biaya yang dibutuhkan penyewaan, mungkin penyewaan tempat dan izin tempat dan maintenance dari mesin itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yakni mengenai peluang opportunities facing multi-channel and omni-channel retailers, yakni peluang yang dihadapi penjual multi-channel dan omni-channel. Sebelum membahas mengenai peluang, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu multi-channel dan omni-channel. Yakni multi-channel merujuk pada strategi pemasaran yang menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau pelanggan baik secara online maupun offline. Nah, setiap saluran itu beroperasi secara independen dengan strategi dengan tujuan masing-masing, di mana pelanggan dapat memilih saluran yang paling nyaman dan melakukan pembelian atau berinteraksi dengan produk yang ditawarkan. Nah, omnichannel yakni strategi pendekatan yang lebih terintegrasi lah, di mana semua saluran pemasaran terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan pengalaman yang konsisten bagi pelanggan. Dalam omnichannel, pelanggan dapat berpindah antar saluran tanpa kehilangan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Boleh di next. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan multi-channel dan omni-channel, yakni ada perusahaan Amazon dan Apple. Nah, perusahaan Amazon ini contoh perusahaan multi-channel yang di mana eh, mereka menambahkan saluran internet. Nah, Amazon menggunakan multi-channel meliputi eh, penggunaan internet berupa website, aplikasi mobile, dan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produknya. Nah, Amazon memiliki platform e-commerce yang kuat di mana pelanggan dapat mencari, membandingkan, dan membeli produk yang ditawarkan. Nah, aplikasi mobile Amazon juga dirancang untuk memudahkan belanja dengan fitur canggih seperti barcode reader dan rekomendasi produk. Nah, selain itu, Amazon juga aktif di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, mereka menggunakan saluran ini semua untuk mempromosikan produk mereka secara efektif dan menginformasikan mengenai produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya yakni Apple. Nah, Apple menawarkan contoh bagi eh, perusahaan atau pengajar yang menggunakan omnichannel secara efektif, di mana desain toko, desain situs web, desain produk, dan kemasan semuanya mencerminkan eh, fitur yang bersih dan baik yang ditawarkan oleh Apple. Nah, dengan demikian pelanggan pelanggan dari Apple seolah-olah menikmati pengalaman mereka dalam berbelanja dan fitur yang saling terintegrasi. Seperti eh, pengecer atau penjual omnichannel lainnya, Apple juga membantu pelanggan mereview atau meneliti produknya secara daring sebelum pelanggan datang ke toko fisik untuk membeli produknya. Eh, Boleh di next.
yang selanjutnya yakni mengenai peluang multi channel dan omni channel marketing. Nah, akan dibahas mengenai peluang multi channel terlebih dahulu, di mana terdapat beberapa peluang dari multi channel marketing, mulai dari yang pertama yakni peningkatan jangkauan pasar. Nah, dengan berbagai saluran toko fisik seperti toko fisik, situs web, media sosial, email dan lain sebagainya, eh, bisnis atau produk dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menarik pelanggan dari berbagai aspek demografis maupun geografis. Yang selanjutnya yakni fleksibilitas dalam interaksi, di mana pelanggan dapat memilih saluran yang paling nyaman bagi mereka untuk berinteraksi mengenai produk. Yang selanjutnya yakni pengumpulan data secara lebih baik. Dengan mengoperasikan marketing di berbagai saluran, bisnis dapat menyimpulkan atau mengumpulkan data yang lebih banyak mengenai preferensi pelanggan. Yang keempat yakni adanya peningkatan penjualan. Dengan exposure yang lebih besar melalui berbagai saluran, tentunya peluang untuk meningkatkan penjualan juga semakin meningkat. Yang selanjutnya mengenai peluang omni channel. Yang pertama yakni pengalaman pelanggan yang secara konsisten. Nah, omni channel memungkinkan pelanggan untuk berpindah antara saluran dengan baik tanpa kehilangan konteks informasi. Nah, misal seorang pelanggan dapat mengamati produk secara online kemudian membelinya langsung di toko fisik. Yang selanjutnya yakni peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, dengan memberikan pengalaman yang terintegrasi, bisnis dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yakni adanya peningkatan penjualan dan margin keuntungan. Nah, dengan memberikan lebih banyak cara bagi pelanggan untuk melakukan pembelian, omnichannel dapat meningkatkan volume penjualan dan margin keuntungan. Yang selanjutnya yakni adaptasi terhadap perubahan permintaan pasar, di mana dalam dunia retail yang semakin cepat berubah, strategi omnichannel memungkinkan bisnis untuk lebih cepat merespon dan mengetahui kebutuhan atau preferensi yang pelanggan butuhkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada peluang lain yang dapat penjual atau perusahaan multi channel dan omni channel, di mana penjual dapat diuntungkan dengan menggunakan berbagai saluran secara sinergis. Nah, pengecer atau penjual multi channel dan omni channel dapat menggunakan satu saluran untuk mempromosikan layanan yang ditawarkan oleh saluran lain. Nah, seperti contoh URL apa link dari situs web toko dapat diiklankan di berbagai tempat seperti papan nama toko, di tas belanja toko, ataupun struk penjualan toko, serta iklan-iklan yang disiarkan yang digunakan untuk mempromosikan toko. Nah, toko fisik dan katalog juga merupakan iklan sebagai saluran milik perusahaan. Nah, saluran perusahaan dapat digunakan untuk merangsang kunjungan konsumen ke toko dengan promosi khusus yang lebih menarik. Yang selanjutnya, selain itu, eh, pengecer multi channel dan omni channel juga dapat memanfaatkan toko mereka untuk menurunkan biaya pesanan dan juga pemrosesan barang yang dapat dikembalikan. Nah, mereka dapat menggunakan toko mereka sebagai gudang untuk mengumpulkan barang kemudian dikirimkan ke pelanggan. Selain itu, pelanggan juga dapat ditawari kesempatan untuk mengambil dan eh, mengambil barang secara langsung di toko dengan mengurangi biaya biaya pengiriman seperti itu. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Cek, cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, sebelumnya setelah membahas peluang, selanjutnya saya akan bahas mengenai tantangan yang dihadapi dari para retail dengan multi channel dan omni channel.
Oke, pengalaman yang mulus di semua saluran sangat penting dan pemasaran omnichannel yang efektif bisa sangat bermanfaat bagi para pengecer. Karena itu, pengalaman yang mulus di semua saluran sangat penting bagi semua yang bermanfaat para pengecer. Namun, pengecer masih belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan operasi omnichannel secara lancar dan masih terjebak dalam pendekatan multisaluran. Misalnya, contohnya di sini yang ada pada ebook membahas mengenai e-commerce yang itu, namun saya mengganti dengan contoh yang ada di Indonesia. Pertama itu ada Tokopedia. Ini merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, dikenal dengan interface yang ramah pengguna. Habis itu bisa jadi menjadi tempat utama untuk Indonesia, konsumen di Indonesia mencari barang. Lalu yang kedua ada Shopee, itu juga populer di Indonesia, apalagi kampanyenya yang terkenal seperti misalnya ada Shopee 99 atau Shopee 1111 gitu yang menawarkan diskon yang sangat besar. Habis itu juga ada fiturnya seperti Shopee Live dan Shopee Mall yang menambah daya tarik dari platform tersebut. Lalu untuk yang ketiga itu ada Indomaret, itu jaringan minimarket yang bersaing langsung dengan Alfamart. Didirikan sejak 1988, Indomaret memiliki ribuan gerai di seluruh Indonesia. Keunggulannya meliputi jaringan distribusi yang kuat, program loyalitas pelanggan, dan pengembangan layanan digital seperti iSaku untuk pembayaran elektronik pada Indomaret. Oke, boleh di next. Terus selanjutnya ini adalah tantangan dan keputusan sulit yang harus dihadapi pengecer multisaluran dan omnichannel. Untuk yang pertama itu adalah masalah rantai pasokan dan sistem informasi yang kompleks untuk multisaluran omnichannel. Yang dimaksud di sini yaitu pengecer multisaluran dan omnichannel ini harus mengelola rantai pasokan yang lebih kompleks karena produk harus tersedia di berbagai saluran, entah itu saluran fisik maupun saluran online. Hal ini membutuhkan integrasi yang kuat antar sistem inventaris, distribusi, dan juga pemenuhan pemesanan. Lalu sebagai contoh misalnya seperti Walmart itu menghadapi tantangan di mana mengelola inventaris di berbagai saluran dengan jutaan SKU yang harus dikelola. Walmart menggunakan sistem informasi yang canggih untuk melacak dan mendistribusikan produk secara efektif. Ketika rantai pasokan global terganggu, contohnya pada tahun 2019 yaitu adanya COVID-19, mereka harus menyesuaikan logistik pada inventaris toko online maupun toko fisik. Lalu yang kedua itu adalah menjaga citra merek yang konsisten di semua saluran. Jadi untuk menjaga kepercayaan pelanggan, pengecer harus memastikan pelanggan atau citra merek ini konsisten di semua saluran. Misalnya sebagai contoh, Nike adalah contoh kasus yang sukses menjaga konsistensi merek mereka. Ini baik di toko fisik maupun online. Mereka menawarkan pengalaman yang mulus sudah dengan tampilan yang seragam dan kualitas layanan yang tinggi. Mereka tetap kuat eh, karena pelanggan merasakan pengalaman yang sama terlepas dari itu berbelanja secara fisik maupun secara online. Lalu untuk yang ketiga itu adalah menentukan variasi produk yang akan dijual di setiap saluran. Di mana pengecer juga harus memilih keputusan yang penting tentang produk apa yang dijual secara fisik maupun eh, apa yang akan dijual secara online. Mereka juga harus menyesuaikan variasi produk untuk memenuhi preferensi pelanggan di setiap saluran. Itu sebagai contoh, misalnya ada sebuah pengecer di Amerika itu memanfaatkan data pelanggan untuk menentukan produk apa yang harus dijual secara online maupun secara fisik. Sementara mereka mungkin menawarkan lebih banyak produk eksklusif atau edisi terbatas secara online untuk menarik pembeli digital. Sementara untuk barang-barang yang kebutuhan sehari-hari lebih sering tersedia pada toko fisik atau toko offline. Lalu yang keempat itu ada menyusun strategi harga yang tepat. Di mana harga yang tidak seragam di berbagai saluran juga bisa menimbulkan kebingungan untuk pelanggan ya. Pengecer juga harus memutuskan apakah harga harus sama dari toko online ataupun toko offline
atau apakah perbedaan berdasarkan biaya operasi dan perilaku pelanggan. Misalnya sebagai contoh, menghadapi dilema menentukan apakah harga online mereka harus sama dengan harga toko fisik untuk sebuah toko pengecer di Amerika yaitu adalah Best Buy. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga secara real time agar konsisten antara kedua saluran. Ini membantu mencegah pelanggan memanfaatkan harganya yang lebih murah dari salah satu saluran saja. Lalu yang kelima itu adalah mengatasi tantangan terkait migrasi antar saluran dan fenomena showrooming. Itu ketika konsumen melihat ya produk di toko fisik tetapi membeli secara online. Nah, jadi untuk sama seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah Best Buy sempat mengalami kerugian besar karena showrooming, yaitu banyak pelanggan yang datang ke toko fisik untuk mencoba produk elektroniknya. Tetapi dari pengecer online seperti Amazon menawarkan harga yang lebih rendah daripada toko Best Buy yang memperkenalkan produk tersebut. Akhirnya dari Best Buy tersebut apa, melakukan kebijakan price match, yaitu menjamin pelanggan mendapatkan harga yang sama dengan harga online ataupun harga pada toko fisik mereka. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya adalah channel and omnichannel supply chain information system atau rantai pasokan dan sistem informasi dari multi saluran dan omnichannel. Itu yang pertama ada kesulitan menyediakan pengalaman belanja terintegritas. Itu misalnya setiap saluran memerlukan keterampilan dan sumber daya yang berbeda. Oke, pengecer multi saluran atau omnichannel masih menghadapi kesulitan dalam menyediakan pengalaman belanja yang terintegritas. Secara setiap saluran memerlukan keterampilan dan sumber daya yang berbeda. Misalnya untuk pusat distribusi atau pada DC yang kita tahu itu mendukung saluran toko fisik biasanya mengelola barang dagangnya yang dikemas dalam bentuk dus atau karton, dan barang-barang tersebut dipindahkan dari truk pemasok ke inventaris DC, kemudian dimuat ke truk lain untuk dikirim ke toko retail, dan juga barang-barang ini hanya berada di pusat distribusi secara singkat atau bisa dibilang kurang dari 1 hari lah. Lalu yang kedua ada perbedaan operasional pusat distribusi, di mana pusat distribusi yang mendukung saluran online, mobile, media sosial, dan katalog memiliki peran tambahan. Mereka harus menerima barang dalam bentuk dus, memisahkan item satu persatu, lalu mengemas ulang dan mengirimnya menggunakan pelanggan individu, langsung ke pelanggan individu. Lalu mengelola barang individual bukan dalam bentuk dus dan mengirimnya langsung ke konsumen, bukan ke pengecer, dan memerlukan pengemasan yang berbeda. Setiap penyimpanan dan pengambilan pesanan yang unik, serta sistem transportasi dan peralatan perantara yang berbeda. Lalu untuk yang ketiga, yaitu ada evolusi struktur organisasi. Di mana karena perbedaan operasional ini, banyak pengecer yang berbasis toko fisik memiliki organisasi terpisah untuk mengelola secara online. Namun, seiring perkembangannya operasi multi-channel dan omni-channel ini menjadi lebih matang dan terintegrasi. Pengecer cenderung menggabungkan semua operasinya dalam bentuk satu organisasi. Misalnya, yang toko yang awalnya memiliki organisasi terpisah antara saluran offline dan online, kini mereka menggabungkan dan mengintegrasinya menjadi satu toko fisik dan katalog mereka. Oke, boleh di next.
Oke, selanjutnya adalah konsisten brand image across channel atau citra merek yang konsisten di seluruh saluran. Pengecer perlu menjaga citra merek yang konsisten di semua saluran agar pelanggan dapat merasakan identitas yang kuat dan unik dari merek tersebut, baik secara online maupun di toko fisik. Di Indonesia, contoh nyatanya itu ada dari Eiger, di mana dia terkenal sebagai peralatan outdoor yang berkualitas. Misalnya untuk Eiger ini mereka melakukan konsistensi citra, yaitu pertama di toko fisik. Toko fisik mereka memanfaatkan tata letak toko yang menggambarkan suasana petualangan dengan penggunaan bahan-bahan alami seperti kayu dan pecahan apa namanya pencahayaan yang menyerupai alam terbuka, dan mereka juga menampilkan produk pada fungsional dan ketahanan bukan hanya mode penggunaannya saja. Lalu untuk saluran online-nya, desain dari situs web aplikasi dari Eiger menekankan pada produk outdoor yang tangguh, yaitu dengan eh, memunculkan fitur-fitur teknis seperti yang cocok untuk dalam kegiatan alam bebas. Pesanan lingkungan juga disampaikan melalui kampanye untuk mendorong gaya hidup ramah alam dan menggunakan bahan-bahan berkelanjutan. Oke, to the next. Oke, baik. Selanjutnya adalah merchandise assortment atau bermacam-macam barang dagangan. Saluran memiliki variasi produk yang berbeda, misalnya pengecer dalam channel menawarkan pilihan produk yang lebih luas dan lebih mendalam melalui saluran internet mereka dibanding dengan saluran toko fisik. Karena saluran internet dapat memiliki lebih banyak pilihan produk, mereka dapat memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih beragam. Oke, misalnya sebagai contoh di sini di Indonesia ada contoh pengecer yang menggunakan multi saluran. Contohnya seperti Matahari. Untuk saluran internet atau saluran online-nya, Matahari menawarkan pilihan produk yang lebih luas termasuk variasi ukuran pakaian, seperti ukuran besar atau ukuran kecil yang mungkin tidak tersedia pada toko fisik karena keterbatasan ruang. Karena itu produk-produk eksklusif barang-barang musiman tertentu lebih mudah ditemukan secara online karena tidak memerlukan banyak simpanan fisik. Lalu untuk toko fisik sendiri, Matahari menampilkan produk-produk yang populer dan ukuran umum yang paling sering dicari konsumen. Toko fisik, konsumen dapat langsung mencoba pakaian untuk mencocokkan ukuran sesuatu dan sulit secara online. Pendekatan ini memungkinkan Matahari menjangkau segmen pelanggan yang lebih beragam melalui saluran online maupun pelanggan secara toko fisik. Saluran ini juga berbeda dalam hal efektivitas mereka dalam menghasilkan penjualan dan jenis produk yang berbeda. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya adalah price atau harga. Tantangan penentuan harga di pengecer saluran dan omnichannel. Yang pertama itu ekspektasi harga sama di semua saluran meskipun pengecer sering menyesuaikan harga untuk menghadapi persaingan lokal. Jadi kayak penentuan harga merupakan keputusan yang sulit, namun dalam beberapa kasus pengecer perlu melakukan penyesuaian strategi harga mereka karena persaingan yang mereka hadapi. Pengecer memiliki toko di berbagai pasar sering menetapkan harga yang berbeda di produk yang sama demi menghadapi persaingan lokal, dan kebanyakan pelanggan tidak mengetahui perbedaan harga ini karena hanya melihat harga di pasar lokal mereka saja. Lalu yang kedua itu ada pengecer harga mudah melalui pengecekan harga lebih mudah melalui internet, membuat sulit untuk mempertahankan perbedaan harga secara regional. Nah, pengecer multi saluran dan omnichannel mungkin sulit mempertahankan perbedaan harga regional karena pelanggan dapat dengan mudah memeriksa harga melalui internet. Misalnya, Target dikabarkan menggunakan strategi penetapan harga dinamis untuk menyesuaikan harga.
di produk di aplikasi mereka, tergantung pada lokasi pelanggan. Ketika pelanggan mendekati toko, harga produk di aplikasi naik lebih tinggi dan tampak pengecer menggunakan harga yang lebih rendah untuk mendorong pembeli melalui aplikasi dan menjaga harga tetap kompetitif dengan penawaran online lainnya yang bisa dilihat konsumen dengan satu klik saja. Namun, saat berada di toko, pelanggan mungkin tergoda dengan produk yang menarik seperti yang ada pada toko offline tersebut dan bersedia membayar lebih untuk langsung membelinya dibanding harus memilih secara online. Dan selanjutnya adalah reaksi konsumen, ya, di mana pelanggan merasa dimanipulasi dengan perbedaan harga, dan terakhir solusi. Itu target meningkatkan transparansi harga dengan mencantumkan perbedaan harga online, aplikasi, dan toko. Lebih next. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah reduction of channel migration atau pengurangan migrasi saluran. Di mana praktik konsumsi multi saluran atau dan omnichannel yang umum melibatkan pencarian awal secara online diikuti dengan pembelian di toko. Jika toko dan saluran internet tersebut memiliki pengecer yang sama, perusahaan akan senang. Namun jika pelanggan mencari informasi dari salah satu saluran, lalu membeli di saluran milik pesaing pengecer, pengecer akan menghadapi masalah yang mengganggu yang disebut dengan migrasi saluran. Lalu untuk salah satu dari bentuk migrasi saluran yang saya bahas sebelumnya yang sangat meresahkan bagi para retail adalah showrooming. Di mana showrooming ini ketika seorang konsumen pergi ke toko untuk mempelajari berbagai merek produk, lalu mencari produk secara online agar harganya lebih murah. Oke, boleh di next. Nah, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan pengecer multisaluran dan omnichannel untuk mengurangi showrooming yang sebelumnya saya jelaskan. Yaitu pertama, eh, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Misalnya sebagai contoh ada Ace Hardware di Indonesia, di mana dikenal dengan pelayanan pelanggan yang sangat baik toko fisiknya. Mereka melatih staf mereka untuk memiliki pengetahuan produk yang mendalam dan memberi saran yang tepat kepada pelanggan. Misalnya ada seorang pelanggan mencari peralatan proyek rumah, dan staf dari S Hardware ini tidak hanya menunjukkan produk yang sesuai, tetapi juga memberikan tips, penjelasan, dan juga cara penggunaan yang efektif. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa lebih dihargai dan cenderung melakukan pembelian secara offline itu, secara langsung pada toko. Lalu yang kedua, menawarkan informasi yang lebih relevan berdasarkan data eksklusif yang dikumpulkan pengecer tentang pelanggan. Ya, misalnya sebagai contoh, di sini Tokopedia. Terus itu Tokopedia kan menggunakan data pelanggan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih personal. Melalui aplikasi mereka, Tokopedia menganalisis riwayat pencarian dan pembelian pelanggan dan menawarkan rekomendasi produk yang relevan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mempromosikan produk dengan merek sendiri atau private label yang hanya bisa dibeli dari pengecer tersebut. Sebagai contoh, misalnya Alfamart dengan merek Alfamart. Alfamart telah mengembangkan lini produk mereka sendiri yang hanya tersedia di gerai-gerai Alfamart. Produk-produk ini mencakup berbagai kategori seperti makanan ringan, minuman, dan sampai juga kebutuhan sehari-hari. Itu saja. Untuk pembahasan selanjutnya itu masuk ke study case yang dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah case study dari multi-channel retail, yaitu brand dari Zara. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai study case-nya, mungkin kita akan membahas latar belakangnya dulu. Zara ini didirikan oleh Amancio Ortega dan Rosalia Mera pada tahun 1975 di Galicia, Spanyol, sebagai bisnis keluarga yang menjual pakaian dengan harga yang terjangkau. Dan dalam beberapa dekade terakhir, Zara itu tumbuh menjadi salah satu merek fashion terbesar di dunia karena mereka punya model bisnis yang cepat dan responsif, sehingga mereka itu memungkinkan mendesain, memproduksi, dan juga mendistribusikan pakaian baru mereka dari toko ke toko dalam hitungan minggu saja. Dan seiring pertumbuhan global, Zara ini ternyata menyadari bahwa cara konsumen berbelanja itu berubah signifikan.
karena di era digital ini pelanggan itu menginginkan pengalaman berbelanja atau experience mereka dalam berbelanja itu lebih fleksibel dan juga bisa diakses kapan saja. Dan untuk merespon perubahan ini, Zara itu mengadopsi pendekatan multi-channel retailing yang memungkinkan mereka itu menjangkau konsumen melalui berbagai saluran. Seperti itu. Pada layar bisa dilihat toko fisik, e-commerce, aplikasi mobile, dan juga media sosial. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hendra dan rekan-rekan tadi, multi-channel retailing ini menjadi penting banget dalam manajemen retail modern karena dia memberikan experience belanja yang lebih konsisten di semua platform. Pelanggan itu bisa melakukan riset secara online, mencoba produknya di toko fisik, dan juga menyelesaikan pembelian melalui aplikasi. Dan pendekatan ini tentunya tidak hanya memudahkan konsumen, tapi juga memperluas jangkauan market dan meningkatkan efisiensi operasional dari brand Zara tersendiri. Dan kalau melihat sistem inventaris mereka, mereka itu punya sistem yang terintegrasi di berbagai saluran. Zara itu bisa melacak stok mereka secara real time, lalu merespon permintaan market lebih cepat, dan juga bisa mengurangi risiko kehabisan stok. Karena ketika melihat selama pandemi COVID-19 kemarin, strategi multi-channel ini membantu Zara mempertahankan penjualan melalui platform digital meskipun toko fisik mereka harus tutup dan ini memperkuat mereka di pasar global. Boleh di next? Oke, kita masuk ke strategi multi-channel Zara. Yang pertama itu ada integrasi saluran. Nah, Zara ini secara efektif mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline mereka guna memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan. Dan salah satu fitur unggulan mereka itu adalah opsi click and collect, di mana pelanggan itu dapat memesan produk secara online dan juga mengambilnya di toko fisik atau mengambil secara langsung. Dan selain itu, Zara juga memungkinkan pengembalian barang yang dibeli secara online ke toko fisik, sehingga cara ini tuh memudahkan pelanggan mereka yang lebih suka ngelakuin transaksi fisik setelah membeli secara digital. Bahkan strategi ini juga membantu Zara buat memperluas jangkauan pelanggan mereka, sembari mempertahankan experience belanja yang konsisten di segala saluran. Lalu ada penggunaan teknologi. Teknologi ini penting banget dalam strategi multi-channelnya Zara. Karena aplikasi mobile yang mereka punya itu tidak hanya memungkinkan pelanggan ketika melakukan pembelian, tapi juga memberikan atau kasih informasi yang relevan mengenai ketersediaan produk-produk mereka di toko terdekat. Dan dengan teknologi ini, Zara itu bisa ningkatin kenyamanan pelanggan mereka yang ingin melakukan pembelian berdasarkan stok yang ada di lokasi fisik. Bahkan selain itu juga, aplikasi ini juga manfaatin macam-macam algoritma untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan, yang mana nantinya menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal kepada pelanggan mereka dan juga lebih terarah. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya itu adalah pengelolaan inventaris yang efisien. Salah satu tantangan terbesar di multi-channel retailing ini itu adalah mengelola inventaris yang tersebar di banyak lokasi. Dan Zara untuk mengatasi tantangan ini, mereka itu memakai sistem manajemen inventaris yang mungkin udah terintegrasi dan lebih canggih. Dan dengan sistem ini, Zara itu bisa melacak produk mereka secara real time di semua saluran, baik itu di toko fisik maupun di secara online. Hal ini juga tidak hanya membantu mereka itu mengurangi risiko kelebihan stok, tapi juga memastikan bahwa produk mereka itu diminati selalu tersedia di lokasi yang tepat sehingga pelanggan itu bisa meningkatkan efisiensi mereka dalam rantai pasokan. Lalu ada promosi terintegrasi. Zara ini juga mengintegrasikan strategi pemasaran mereka di berbagai platform. Mereka menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga
media sosial seperti Facebook. Dan tujuannya itu untuk bisa mempromosikan koleksi fashion terbaru mereka secara bersamaan di semua wilayah. Dan promosi ini itu juga sering langsung mengarahkan pelanggan ke toko online ataupun fisik. Bahkan kampanye terintegrasi ini juga memberikan experience yang lebih kohesif bagi pelanggan sehingga membuat mereka merasa langsung terhubung dengan merek dimanapun mereka melakukan pembelian, baik itu secara digital maupun secara langsung. Lalu ada pengalaman berbelanja. Zara ini mengutamakan konsisten pengalaman berbelanja di semua saluran. Ya seperti judul study case-nya, strategi multi-channel, yang artinya desain toko fisik, situs web, dan juga aplikasi mobilnya itu harus memiliki tampilan yang konsisten, sehingga pelanggan itu merasa familiar terlepas dari saluran yang mereka gunain. Dan hal ini jadi membuat transisi antara belanja online dan offline itu menjadi mudah dan tanpa hambatan. Pelanggan juga dapat memulai pencarian produk di aplikasi mereka, mencoba di toko fisik, ataupun menyelesaikan transaksi melalui situs web mereka. Dan hal ini tentunya ningkatin kenyamanan mereka dan jadi memberikan impact, yaitu memberikan fleksibilitas dalam cara pelanggan berbelanja. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya itu adalah pemanfaatan data konsumen. Nah, Zara ini juga manfaatin data yang dikumpulkan dari berbagai saluran untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan mereka. Karena dengan menggunakan data dan perilaku preferensi pelanggan dari aplikasi mobile, situs web, dan juga toko fisik, Zara itu bisa menyediakan rekomendasi produk yang lebih relevan dan juga sesuai dengan minat masing-masing setiap individunya. Selain itu juga, data ini digunakan untuk mengelola inventaris yang lebih efektif, sehingga memastikan produk yang paling diminati itu tersedia di saluran mereka secara tepat, dan juga supaya promosi itu dapat lebih terarah. Lalu poin selanjutnya adalah kolaborasi tim online dan offline. Kolaborasi antara tim digital dan toko fisik ini menjadi faktor penting dalam strategi multi-channel Zara. Tim-tim ini bekerja sama buat mastiin kalau pelanggan itu dapat experience yang lancar di semua saluran. Dan karyawan toko fisik itu nggak hanya fokus pada layanan, tapi langsung juga dilatih untuk membantu pelanggan yang melakukan pembelian secara online. Seperti contohnya pengambilan barang di toko ataupun retur dari produk mereka. Dan integrasi ini itu juga mastiin bahwa layanan mereka konsisten dan juga efisien bagi pelanggannya di berbagai titik interaksi. Lalu ada layanan pelanggan yang terintegrasi. Nah, Zara ini juga menawarkan layanan pelanggan yang terpusat di semua saluran. Dan ini jadinya memberikan solusi yang cepat dan juga efisien. Karena apabila pelanggan memiliki pertanyaan atau masalah, Zara ini dapat menghubungi para pelanggannya ataupun pelanggannya juga dapat menghubungi Zara secara langsung melalui beberapa pilihan seperti aplikasi mobile, situs web, ataupun langsung di toko fisik. Dan karena sistem yang terintegrasi ini, riwayat pembelian mereka itu jadi terdokumentasi di semua saluran, sehingga memungkinkan Zara menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan akurat tanpa perlu pelanggan mereka mengulangi informasi berulang-ulang. Dan dengan strategi ini, Zara itu mampu jaga keseimbangan antara belanja secara online dan juga secara offline, yang mana memberikan pengalaman yang lebih fleksibel dan nyaman bagi pelanggan untuk output mereka. Dan dengan pendekatan multi-channel ini jadinya memaksimalkan kemudahan bagi konsumen dan efisiensi operasional bagi perusahaan, sehingga memperkuat posisi Zara di pasar global yang lebih kompetitif. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Semuanya izin. Kalau suaranya noise, di sini soalnya kondisinya lagi hujan. Saya juga lagi melanjutkan perjalanan pekerjaannya. Teman-teman,
sebelumnya masuk ke case study omnichannel. Omnichannel ini adalah the next level dari adik-adiknya teman-teman. Jadi maksudnya the next level dari single channel, the next level dari multi channel. Nah, omnichannel ini adalah tingkatan terakhir dari retail. Ada beberapa penyebutan dalam multi channel, omnichannel, termasuk omnichannel, multi channel marketing, multi channel, omnichannel e-commerce. Nah, untuk case kali ini yang kita bahas adalah multi-channel dan omni-channel retail ya teman-teman ya. Jadi jangan ketukar nih antara e-commerce sama marketing. Yang kita bahas hari ini adalah multi-channel, omni-channel di bidang retail. Nah, ada beberapa perusahaan yang menerapkan omni-channel mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi dan penjualan baik online maupun offline. Nah, di antaranya di sini saya tulis ada Starbucks, ada Apple, Converse, Amazon, dan Adidas. Boleh di next? Oke, cepat aja, singkat aja karena teman-teman udah pada ngantuk ya. Di sini ada tiga aspek penting yang perlu diketahui. Pertama itu ada toko fisik, kemudian ada toko online, dan ada aplikasi mobile. Jadi dalam multi channel itu ketiga ini itu tidak saling berintegrasi teman-teman. Tapi dalam omni channel ketiganya saling berintegrasi. Contohnya kayak perusahaan terkemuka teknologi ini Apple melalui integrasi yang kuat antara toko fisik, toko online, dan aplikasi mobile. Jadi di sini ada contohnya sebagai customer Hendra. Tadi sudah dijelaskan ya kemampuan advantage dari toko fisik seperti apa, advantage dari toko online seperti apa. Kalau misalkan Hendra ini mau coba pegang iPhone 16, dia bisa pergi ke toko fisik. Tapi kalau cuma mau lihat-lihat dari rumah aja, dia bisa pergi ke toko web store-nya. Ataupun bisa dibalik juga ketika dia mau lihat-lihat di rumah, tapi payment di toko fisik juga bisa. Jadi intinya adalah dalam omnichannel, saluran-saluran ini tuh saling berintegrasi satu sama lain. Gitu ya, teman-teman kira-kira ya. Boleh di next? Cepat aja kita untuk Amazon.com ini salah satu e-commerce company. Ini juga dia mengkombinasikan ketiganya. Jadi dalam saluran-saluran retail tadi dia nyatu atau terintegrasi satu sama lain, baik itu dalam toko fisik, aplikasi mobile, dan toko online atau Amazon Web Store. Jadi kalau misalkan rekan saya Hendra ini pengen pergi ke toko fisiknya langsung, pengen beli langsung bisa, terus pengen pesen secara online juga bisa, dan mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana kalau misalnya multi channel tapi tidak multi channel mungkin penjual menjual barangnya di Shopee dan Tokopedia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kuantitinya tuh bisa sama. Ketika barang di Tokopedia itu terjual, maka di Shopee juga akan ikut turun gitu kuantitinya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya aplikasi omnichannel. Untuk saat ini sih sudah ada aplikasi gratis ya teman-teman ya untuk ngebuat itu tuh, jadi sama stoknya tuh akan selalu balance, akan selalu kalau misalkan di Tokped berkurang, di Shopee juga berkurang. Sebaliknya kalau di Shopee berkurang, di Tokped berkurang. Nah, Amazon ini udah di next level, udah termasuk company-company besar, udah menggunakan strategi itu. Ya, jadi kalau multi channel itu belum tentu omni channel, tapi kalau omni channel sudah tentu dan sudah pasti multi channel dan single channel begitu. Teman-teman boleh boleh balik ke slide ke-7 nggak di presentasi kita. Sekalian memberikan kesimpulan bahwasanya teman-teman di sini tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, teman-teman saya sudah menerangkan dengan gamblang, dengan panjang lebar, jangan sampai teman-teman setelah dari presentasi ini tidak membawa apa-apa teman-teman ya. Jadi harus paham nih antara single channel, multi channel, sama omni channel. Kalau single channel tuh bisa kita lihat gambarnya dari satu orang dia cuma pergi ke store, dah titik, that's it. Dalam multi channel itu dia ada dua, ada bisa beli web, ada bisa beli langsung ke store offline-nya, tapi dia tidak terintegrasi. Tapi kalau omni channel dia itu dua channel atau lebih retail, dua atau lebih channel retail, dan semuanya saling terintegrasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke, baik, saya
Rega Heriat Maju Yudhistira, signing out. Saya kembalikan kepada Evan Dito Yudhistira, dari saya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Bang Rega. Eh, Baik, begitulah presentasi dari materi yang di oleh kelompok kami, kelompok 2. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Boleh mungkin pertanyaannya, tidak ada yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand, lalu menyebutkan nama dan NIM, nanti dijawabnya setelah Bu Rahmi kembali bergabung dengan kita. Boleh disilakan. Oke, baik. Boleh kepada Raka? Tes. Masuk nggak suaranya? Masuk, Mas Raka. Masuk, Raka. Mohon maaf sebelumnya ya kalau ada suara berisik-berisik karena masih di kampus. Saya Raka Bagus Ananto, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan sudah dijelasin panjang lebar lah mengenai omnichannel gitu kan. Salah satu contohnya juga ada Amazon gitu. Tapi dalam era di mana privasi data ini semakin jadi perhatian gitu untuk sekarang ya, bagaimana perusahaan e-commerce seperti Amazon dapat menyimbangkan kebutuhan untuk personalisasi pengalaman omnichannel dengan tuntutan untuk melindungi privasi konsumen. Lalu juga bagaimana hal tersebut berdampak pada strategi pemasaran mereka, kira-kira menurut dari kelompok penyaji. Apa dapat dipahami? Oke, baik, dapat dipahami, Raka. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Sorry, yang ngasih pertanyaan siapa aja tadi? Baru Raka Ibu. Oke, baru Raka ya. Ada penanya lagi? Ada koloni Helicobacter pylori. Kita lagi nunggu apa ini? Oke, mungkin yang selain Raka adakah mau bertanya? Udah, nggak ada penanya lagi? Oke, baik. Sudah? Siapa? Belum Oh, dijawab. belum. Bu, izin, apakah boleh langsung dijawab, Bu? Rekan kami ingin menjawab, Bu. Boleh, boleh.
Ya, boleh Silakan kepada Rama. Rama. Ya, oke. Pertanyaannya Raka. Dalam era di mana privasi data semakin menjadi perhatian, perusahaan e-commerce seperti Amazon dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk personalisasi pengalaman omnichannel dengan tuntutan untuk melindungi privasi konsumen. eh Maaf, salah, salah. Jadi intinya pertanyaan Raka itu di era di mana privasi data semakin semakin menjadi apa ya sorotan kayak Amazon. Nah itu tuh untuk personalisasi intinya untuk tuntutan untuk melindungi privasi konsumen di era uh, privasi data menjadi perhatian tuh gimana sih? Jadi intinya gini, untuk di era sekarang tuh privasi data kan emang sangat apa ya sensitif lah ya. Nah kalau untuk Amazon itu sendiri bisa uh, melakukan beberapa strategi. Tadi saya sudah catat ada beberapa. Yang pertama itu implementasi inskripsi data. Amazon tuh bisa gunain inskripsi data untuk melindungi informasi pribadi konsumen saat bertransaksi online. Enkripsi data membuat informasi yang dikirimkan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga sehingga meningkatkan keamanan data pelanggan. Terus yang kedua, ada peningkatan kesadaran keamanan pelanggan. Amazon dapat meningkatkan kesadaran keamanan pelanggan melalui kampanye pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melindungi data pribadi. Nah, hal ini tuh bisa Amazon lakuin melalui konten edukatif di situs webnya, email, atau bahkan media sosialnya. Terus ada penerapan sistem verifikasi ganda atau double verification. Jadi implementasi sistem verifikasi ganda atau yang mungkin lebih familiar dikenal two-factor authentication. Itu dapat meningkatin keamanan akun pelanggan. Hal ini juga memastikan bahwa hanya orang yang memiliki akses yang sah dapat mengakses akun yang berkaitan. Terus ada juga kerjasama dengan lembaga keamanan data eksternal. Nah, Amazon dapat kerjasama nih dengan lembaga keamanan data eksternal buat mastiin bahwa semua data pelanggan tuh dilindungi dengan baik. Nah, lembaga ini tuh dapat ngebantu mendeteksi ancaman-ancaman keamanan dan juga bisa ngasih solusi buat ngatasin masalah-masalah terkait privasi data. Terus ada penggunaan data dengan bijak. Amazon juga bisa apa ya, gunain data konsumen dengan bijak lah. Pokoknya hal tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, hal ini tuh termasuk nargetin iklan ke profil konsumen yang tepat tanpa melanggar privasi mereka. Amazon marketing itu dia tim marketing Amazon tuh kayak mau nargetin iklan tuh harus gunain data konsumen secara etis dan aman gitu loh. Terus ada transparansi dan keterbukaan. Amazon juga harus transparan tentang gimana data pelanggan digunakan dan dilindungi. Hal ini tuh dapat dilakuin dengan menyediakan informasi yang jelas tentang kebijakan privasi dan bagaimana data digunakan untuk personalisasi pengalaman omnichannel. Oke, kurang lebih itu jawabannya, Raka. Apakah terjawab? Oke, berarti secara garis besar yang poin yang saya tangkap itu ada penggunaan enkripsi, peningkatan kesadaran pelanggan, menggunakan data verifikasi, kerjasama dengan lembaga keamanan eksternal ya tadi ya. Lalu Iya, ada betul. penggunaan data dengan bijak, disesuaikan dengan regulasi dari Amazon itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada melakukan transparansi dan keterbukaan terhadap konsumen. Menjawab, Ram. Terima kasih. Oke, sama-sama, Raka. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Ya, boleh. Oke, baik. Tadi Raka udah membahas mengenai keamanan omnichannel ini ya. Ini saya juga tertarik mengenai omnichannel ini. Kira-kira ada nggak sih tantangan terbesar lagi gitu selain tadi yang udah Mas Raka jelaskan mengenai keamanan data gitu?
ada nggak ya tantangan yang terbesar yang dihadapi perusahaan untuk mengadopsi pendekatan omnichannel ini gitu. Dan gimana sih cara mengatasinya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Arkan pertanyaannya. Apa boleh langsung dijawab, Bu? Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Arkan, tantangan terbesarnya, balik lagi aku mau balik ke pertanyaan yang tadi. Dalam enkripsi data itu, tidak ada, ini kalau nggak salah jawabannya dari Pak dosen Sandi, waktu itu yang pernah menjelaskan ya. Dalam enkripsi data itu, tidak ada yang benar-benar bisa menjamin data kita itu aman di tangan orang lain. Ya, bahkan Badan Cyber Indonesia pun itu pernah ke-hack. CIA itu pernah ke-hack gitu. Jangankan e-commerce deh. Ini badan pemerintahan Amerika dan Indonesia itu pernah ke-hack. Jadi itu tantangan terbesarnya kira-kira dalam bidang cyber security. Kemudian yang kedua itu karena ini omni channel ya, kita itu punya punya apa namanya punya uh, channel-channel retail yang nggak cuma satu. Dan ini harus di maintenance dengan sedemikian rupa kalau misalkan kita sebagai entrepreneur atau sebagai CEO itu kita harus memaintenance dengan benar-benar harus di maintenance dengan jadi kita nggak bisa pilih sembarang orang untuk jadi apa namanya back end atau programmer kita lah gitu. Itu tantangan terbesarnya justru karena ini sifatnya adalah tadi yang disampaikan yang ditanyakan adalah apa namanya startup. Beda lagi kalau misalkan pertanyaannya tadi UMKM ya. Kalau startup itu benar-benar harus melek digital banget dan programmer itu adalah garis depan dari pada orang yang menjaga data-data ini, sumber informasi ini, terus database kita dan lain sebagainya. Bagaimana bisa ditanggapi atau sudah terjawab? Boleh nanggepin kok. Oke, udah terjawab Mas Rega. Jadi tadi untuk cyber security dan juga sumber daya manusianya harus melek digital gitu ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Mas Rega. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih karena kan sudah bertanya. Selanjutnya ada Arik kepada Arik. Oke, izin bertanya. Tadi terkait multi channel, saya ingin membahas sedikit tentang pasti kan ada tantangan di dalam menjaga konsistensi harga itu sendiri di berbagai saluran. Terus gimana sih caranya biar supermarket seperti Hypermart atau Carrefour gitu dapat menerapkan strategi harga yang adil dan juga transparan, baik di toko fisiknya ataupun juga di platform online mereka. Terima kasih. Oke, berarti tadi pertanyaan Arik ya. Arik lebih ke perbedaan ya, ada perbedaan antara pas beli offline sama yang Iya, jadi strateginya biar harganya tuh adil dan juga transparan baik di toko offline-nya ataupun online-nya gitu. Strategi apa yang digunakan? ini kita tampung dulu ya untuk Arik ya. Boleh untuk David bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya David dari kelas A. Saya kemarin kan mungkin sudah dibahas ya, salah satu aspek penting dalam retail itu kan inventorinya ya. Mungkin dalam ini saya ingin bertanya dari sisi inventorinya. Apakah ada perubahan dalam sistem inventory ketika suatu retail berkembang dari single channel ke multi channel, bahkan berkembang lagi ke omni channel gitu. Mungkin boleh jelasin lagi lebih detail. Terima kasih.
Ya, terima kasih David sudah bertanya. Mungkin membahas pertanyaan punya Arik dulu ya, selagi kita menunggu mungkin ada yang lain yang ingin bertanya. Sebenarnya kalau misalnya sistem kita jarang sih menemukan untuk kayak sistem yang berbeda harganya. Ketika emang ada diskon, mungkin kita lebih tahunya lebih cepat ketika kita ngecek aplikasi online milik mereka. Apalagi dalam kasus seperti Hypermart dan Carrefour. Tapi kalau misalnya kita datang langsung juga harganya sebenarnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Adapun ada perbedaan ya nantinya, itu bisa diatasi dengan pertama, yaitu melakukan sistem manajemen harga yang terintegrasi. Melakukan sistem manajemen harga integrasi memastikan bahwa harga di semua saluran online ataupun offline selalu diperbaharui secara bersamaan. Nah, mungkin itu kali yang dimaksud ditanyakan oleh Ari, kenapa bisa berbeda? Kenapa? Karena mungkin ada delay antara perubahan harga yang ada di toko sama harga yang ada di update itu juga mempengaruhi sih sebenarnya untuk keadilan atau transparansinya. Delaynya antara update antara tokonya udah berubah harga atau diskonnya, kita menemukan kadang diskonnya udah lewat tapi di online bilang masih ada, pas kita datang udah nggak bisa dibeli atau segala macam. Nah, untuk selanjutnya kebijakan penetapan harga yang jelas. Menetapkan kebijakan penetapan harga yang jelas dan konsisten di seluruh saluran. Misalnya jika ada diskon, ada promosi khusus, informasi harus tersedia di semua platform untuk menghindari kebingungan. Jadi juga si Carrefour atau Hypermart juga harus tahu kalau misalnya mengadakan diskon di salah satu channel, ya diskon gitu. Atau misalnya kalau terkecuali kalau misalnya ada promo di salah satu channel melalui ini nih, melalui membership Anda melalui apa gitu, dia berbeda harganya, itu bisa. Terus untuk menggunakan data analitik, memahami perilaku konsumen, menyesuaikan harga sesuai dengan permintaan pasar. Dan pokoknya komunikasi yang transparan itu penting, juga penyelarasan dengan stok itu juga penting. Jadi lebih ke gimana caranya, pertama kita mengecil delaynya antara pengupdatean harga. Yang kedua itu kita memastikan bahwa setiap channel itu infonya sama, terkecuali kalau ada promosi. Dan ketiga juga mungkin kalau sekalian stok, kalau itu kan nggak dibahas dari price ya. Sekarang stok, kalau stoknya di aplikasi tertentu milik kita itu dibilang masih ada stoknya, tapi di toko udah nggak ada, itu juga berbahaya gitu, nggak adil juga jatuhnya. Makanya itu yang penting adalah delay dan informasinya harus semua channel ada seperti itu. Ada yang bakal terjawab? Terima kasih, sangat menjawab. Ya, terima kasih juga sudah bertanya hari ini. Yang David belum terjawab ya? Belum Ibu. David tadi pertanyaannya, maaf, boleh diulangi? Oh iya, saya bertanya soal sistem inventorinya ya. Dari perkembangan retail dari single channel ke multi channel itu, atau bahkan ke omni channel, itu ada perbedaan nggak kira-kira? Seperti itu. Oke, mungkin boleh langsung dijawab ya, Bu Rahmi ya. Oke, jadi tadi pertanyaan David itu perbedaan sistem inventory dari single channel, multi channel, dan omni channel, betul ya? Oke, jadi seperti yang udah dijelasin tadi oleh Mas Rega, dalam sistem single channel itu kan semua penjualan itu kan hanya diurus melalui satu saluran penjualan, yang berarti ini cuma ada satu
cara konsumen itu untuk membeli produk, misalnya melalui toko fisik atau situs web e-commerce. Jadi ya pengelolaan inventarisnya itu hanya melalui satu saluran. Kalau misalnya multi channel, dia itu punya saluran penjualan yang terpisah. Kayak seperti tadi tuh ada toko fisik, situs web, ataupun marketplace-marketplace. Jadi setiap saluran ini punya inventaris dan juga manajemennya itu terpisah. Nah, kalau di omnichannel itu semua saluran itu terintegrasi, yang artinya seperti toko fisik ataupun kita beli di online store, itu tuh punya sistemnya itu ya terintegrasi jadi satu saluran, yang artinya konsumen itu bisa mengakses melalui sistem yang sama. Seperti itu sih, David. Mungkin Mas Rega bisa menambahkan? Oke, baik. Izin menambahkan, kalau misalnya barangnya itu berbentuk produk bukan makanan atau non F&B, itu yang dikeluarkan mungkin barangnya bisa yang dijual mana aja ya. Tapi berbeda nih, misalkan barangnya itu F&B. Karena kenapa? Kalau di F&B itu barang yang masuk inventory kita duluan itu adalah barang yang akan mati duluan atau basi duluan. Jadi itu barang yang akan seharusnya kita jual terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman saya di Starbucks selama 2 tahun, ada beberapa contoh makanan yang matinya itu sehari. Jadi maksudnya lifetime-nya itu cuma 1 hari. Yakni tuna-tunaan kayak tuna cheese roll with panini, tuna bread, yang seperti itu wajib dikeluarin dulu. Jadi ketika ada tuna baru yang dikeluarkan adalah jadi FIFO gitu. First in first out. Apabila produknya itu bentuknya adalah barang fisiknya itu bukan makanan, maka tergantung SKU-nya dia mau dijual yang mana. Tambahannya seperti itu aja sih. Jadi berbeda nih kalau barangnya itu F&B. Seperti itu. Baik, Kak. Mungkin yang agak ribet itu yang F&B ya, Kak, berarti ya. Sudah Iya menjawab, Kak. Terima betul, kasih. oleh F&B. Ya mungkin izin minta pendapat apakah kita cukupkan. Mungkin Ibu ada tambahan dari Bu Rahmi mungkin. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya apresiasi sekali ini adalah kelompok yang sangat ambisius ya. Cowok-cowok ambisius ya. Keren banget. Apa preparationnya luar biasa, penyampaiannya luar biasa ya. Ngasih contoh juga. Em, jadi sebetulnya inti dari chapter ini kan bicarain tentang multi channel ya. Channelnya seperti apa tadi teman-temannya sudah menjelaskan. Jadi ada banyak sekali channel yang dapat digunakan eh, oleh retailer ya. Kalau dulu cuma ada konvensional, sekarang bisa yang online juga. Udah di mana-mana. Lalu apa sih bedanya tadi multi channel sama omni channel? Kalau multi channel tadi kita ketahui ya, dia tuh hanya berdiri sendiri gitu. Jadi banyak cabangnya, eh, salurannya tuh jenisnya banyak, tapi mereka nggak saling terintegrasi, nggak saling berhubungan. Sementara kalau omnichannel ini berhubungan. Misalnya teman-teman pernah coba Uniqlo gitu ya. Uniqlo itu kalau teman-teman pakai aplikasinya, teman-teman juga bisa ngecek stok di, maksudnya ini teman-teman mau beli barang apa, barang ini tuh adanya di Uniqlo yang mana nih, ya. Itu bisa dicek secara online. Udah gitu bisa juga misalnya teman-teman mau belinya boleh dikirim atau diambil di tempatnya gitu ya. Kalau diambil di tempatnya berarti kan ada dua saluran yang teman-teman pakai. Yang satu online waktu pembelian, terus yang kedua teman-teman datang langsung ke toko fisik gitu kan. Jadi ada hubungannya. Beda kalau yang di multi channel itu dia yang seperti teman-teman gunakan selama ini kan kebanyakan multi channel ya. Kalau teman-teman interaksinya atau transaksinya di salah satu channel nggak bisa tuh diakomodir di channel yang lainnya. Nah, kalau ini bisa. Atau misalnya sama kayak Mothercare gitu ya. Tahu Mothercare kan? Merek untuk baju dan perlengkapan anak ya. Mothercare Papa Cry ya. Ya itu kan jadi teman-teman bisa beli di mana di online gitu ya. Terus bisa diambil di cabang mana gitu.
Seperti itu namanya omnichannel. Jadi artinya semua tuh terintegrasi, saling mengetahui tentang informasi ini konsumen. Sementara kalau misalnya saya beli di Tokopedia atau saya beli di Shopee, itu kan sama-sama channel ya. Tapi ketika saya melakukan transaksi di Shopee, dia nggak bisa dideteksi oleh Tokopedia seperti itu. Misalnya nih, satu lagi nih, misalnya saya pakai Body Shop ya. Body Shop itu kalau teman-teman beli di tokonya langsung dapat poin. Beli website juga dapat poin. Dan apa namanya? Dia tuh terintegrasi kalau website sama toko fisik sama sama aplikasi ya. Mereka itu terintegrasi. Jadi kalau masukin member, poin kita nambah. Itu namanya terintegrasi. Tapi kalau saya beli Body Shop di Shopee Mall atau di Tokopedia, itu kan dia nggak bisa nge-track saya, member saya gitu loh. Berarti itu nggak termasuk dalam omnichannelnya dia. Itu multi channelnya dia aja gitu. Paham ya teman-teman? Jadi intinya kalau di omnichannel data kita itu bisa ditarik. Jadi semuanya sama nih. Ada transaksi di sini, yang sini tahu, yang sini tahu. Tapi kalau multi channel enggak, sendiri-sendiri seperti itu. Itu sih inti hari ini ya. Yang sisanya udah dijelasin dengan luar biasa sama teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya hari ini meremove 2 ya dari teman kalian. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada lagi yang di remove. I need to see your face ya, not only your opening your cam, tapi I need to see your face. Please do not show your roof or lights or cabinets or other places ya. Saya nggak butuh ngelihat store store atmosfer jadinya. Lingkungan di mana kalian berada, saya butuhnya ngelihat wajah kalian. Jangan juga kelihatan cuman kepalanya sedikit gitu ya. Next, saya nggak ada ini, saya langsung remove remove aja ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih. juga.